Sobat Pelancong, hari ini 16 Agustus 2021, Presiden Jokowi pidato di hadapan DPR dan MPR RI mengenakan pakaian adat yang saya secara pribadi sangat tertarik karena sangat pas dikenakan oleh Presiden Jokowi. Hari ini Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat suku Baduy yang lengkap dengan ikat kepala berwarna hitam dengan motif biru, kemudian pakaian tenun, tenun katun warna hitam, serta menggunakan tas koja. Ini tas etniknya rajut dari kulit kayu, khas Baduy juga. Dilengkapi juga dengan sepatu sandal khas masyarakat Baduy. Menurut Presiden, kenapa ini dipilih? Yang pertama adalah sederhana, simpel, dan nyaman dipakai. Pakaian ini disiapkan oleh Pak Jarod Saija, jadi tetua adat masyarakat Baduy, yang kebetulan Pak Jarod Saija ini adalah sekaligus sebagai kepala desa Kanekes. Saya tidak akan berpanjang lebar berkaitan dengan pakaian adat ini. Tetapi yang menarik adalah coba kita cermati kembali bahwa Indonesia dengan kekayaannya, dengan ragam budayanya, itu menjadi sebuah kekuatan luar biasa di dalam atau di sektor pariwisata. Ini yang sebenarnya menjadi sesuatu yang menarik untuk diperdalam lagi. Kalau kita perhatikan apa yang tergambarkan tadi, sebenarnya bisa kita cermati apa yang menarik dari suku Baduy ini. Di mana suku Baduy ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah suku Baduy luar dan yang kedua adalah suku Baduy dalam. Cara mereka hidup, cara mereka tinggal, cara mereka hidup sehari-hari itu menjadi sebuah keelokan, sebuah kearifan lokal yang layak untuk dieksplorasi. Yang saya pikir pada konteks wisata budaya, eksploitasi bukan sebuah pilihan, tetapi mencoba mengenali kembali kekayaan kita, kemudian beradaptasi dengan mereka, menyatu dengan mereka, belajar dari mereka. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang menarik. Memang idealnya, harusnya yang perlu difikirkan kembali adalah ketika kita mencoba untuk mengembangkan destinasi wisata berbasis budaya, salah satunya keberadaan desa adat, kampung adat, itu adalah bagaimana kita, para pelancong, memiliki kesediaan untuk menyisihkan sesuatu bagi kemajuan untuk mereka. Yang artinya ada nilai-nilai tertentu yang itu dialokasikan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tersebut. Walaupun belum tentu mereka itu meminta itu sebagai sebuah keharusan. Ada banyak hal yang menarik sebenarnya kalau kita lihat
dari suku Baduy ini. Yang pertama adalah pandangan mereka tentang alam semesta. Mereka tidak mengeksploitasi alam, menggunakan seperlunya yang ada di alam, dan itu disertai dengan pelestarian. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang menarik. Bagaimana kesederhanaan dan toleransi terhadap lingkungan sekitar. Kalau kita perhatikan jenis rumah, bahan rumah yang digunakan untuk tempat tinggal dan seterusnya, memiliki nilai-nilai yang sangat beradaptasi dengan lingkungan. Tentunya ini juga berpengaruh ya dampaknya, atau itu akhirnya menjadi sesuatu yang menjadi syarat bagi pelancong ketika datang ke Baduy luar ini. Di antaranya adalah adanya syarat larangan membawa tape atau radio. Kemudian tidak menangkap dan membunuh binatang. Yang berikutnya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon, tidak mengkonsumsi minuman yang memabukkan, dan tentunya tidak melanggar norma susila. Inilah yang dicoba untuk didorong oleh suku Baduy luar ketika mereka menerima pelancong. Walaupun kita ketahui sampai dengan saat ini pada kondisi pandemi ini suku Baduy ini tidak menerima pelancong. Tetapi yang menjadi konsekuensinya sebenarnya adalah usaha kecil yang dikembangkan oleh masyarakat Baduy luar ini nampaknya menjadi terhenti pada situasi ini. Pada hari ini nampaknya sudah ada beberapa konten YouTube yang mengatakan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi akan mendorong UMKM Baduy untuk menawarkan kembali kerajinan tenun, souvenir, cenderamata, ikat kepala, golok, yang itu merupakan hasil craftsmanship dari suku Baduy ini. Saya pikir cerita tentang suku Baduy ini bukan hanya satu, tetapi kearifan lokal suku-suku di Indonesia sangat banyak sekali. Kalau kita lihat sebenarnya di Jawa Barat sendiri ada suku adat Ciptagelar yang biasanya disebut sebagai Kasepuan Ciptagelar. Mereka menjaga nilai-nilai etika berpakaian, tata cara makan, terutama di kalangan para perempuan yang sangat detail sekali. Kemudian cara memasak dan mengolah beras, serta alat-alat yang digunakan. Keberadaan tungku atau hawu, dandang atau seeng, kemudian kukusan, kemudian kayu bakar, lesung, dan alu buat nutu. Jadi beras yang ada di Kasepuan Ciptagelar ini cenderung tidak putih, tetapi masih ada sisa kuningnya, agak kekuningan, yang itu merupakan bekatul yang sebenarnya nilai gizinya relatif tinggi. Bagi masyarakat Ciptagelar sendiri, padi dianggap sebagai nyawanya hasil panen, sehingga tidak layak untuk diperjualbelikan. Sehingga mereka saat ini bahkan surplus padi ini sampai beberapa tahun ke depan, yang itu digunakan untuk sehari-hari yang disimpan di lumbung-lumbung di Kasepuan Ciptagelar ini. Kemudian listrik yang digunakan pun ternyata juga listrik tenaga mikrohidro. Kemudian setiap tahun mereka melakukan yang namanya upacara seren tahun atau ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang dilaksanakan.
Ada beberapa kampung lainnya, seperti kampung adat Naga, kemudian kampung adat Cikondang, serta kampung Uruk yang ada di Bogor. Kita juga mengenal bagaimana adat Wairebo di Flores yang mencoba mendekatkan dengan alam, leluhur, dan Tuhan, mewujudkan keselarasan antara manusia dan alam lingkungan dan menjaga keseimbangan hidup. Saya pikir beberapa suku yang ada di Indonesia tadi, masyarakat-masyarakat adat yang saya sebutkan tadi, itu bagian kecil dari cerita yang maha kaya akan budaya Indonesia. Dirgayu Indonesia, semoga kita semakin lebih baik dan jaya.